Tapi hari ini saya diteguhkan dengan satu lagu yang barusan kita nyanyikan, bahwa Tuhan sanggup mendandani, Tuhan sanggup menyediakan segala kebutuhan kita. Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang kita tidak mampu lakukan. Pada waktu kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka hal-hal yang dahsyat, yang hebat itu akan terjadi dalam hidup kita. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Berikut firman Tuhan, hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabung dan tidak menuai, dan tidak menurunkan bakal dalam gulung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan berapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah mawar di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meningkau. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi demikian alam dan berhimpun di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi menjadi kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dijadikan bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kamu mungkin sudah tahu bahwa aku memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan hari itu pulang untuk sehari. Haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, sekali lagi bahwa dunia hari ini digoncangkan dengan satu peristiwa yang begitu menakutkan. Ya, ada begitu banyak orang takut, ada begitu banyak orang khawatir, ada begitu banyak orang yang mulai cemas akan hidup ini. Ya, tidak hanya karena masalah virus corona ini, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari pun, ya, banyak mengalami yang namanya ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Oleh karena banyak hal yang membuat orang mulai takut akan hidup ini, takut apa yang akan diperbuat. Hari ini Alkitab mencatat dengan jelas, dan Yesus berkata bahwa jangan khawatir. Ya. Nah, kalau Tuhan bicara, kalau Yesus bicara jangan khawatir, ya, maka kita hanya melakukan yang namanya perintah itu, ya. Karena kalau kita khawatir berarti kita tidak melakukan yang namanya perintah daripada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Yesus menegaskan hal ini kepada semua orang percaya supaya apa? Ya, tidak khawatir dengan apapun juga. Ya, kita diajar untuk belajar mempercayai Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kita. Tuhan yang telah memanggil kita dari kegelapan masuk di dalam terang yang ajaib. Ya, kita didorong, dimotivasi untuk terus belajar, ya, untuk mempercayainya. Karena kalau kita tidak mempercayai Tuhan, maka sia-sia kekristenan kita. Amin. Sia-sia, saudara. Kalau kita tidak mempercayai Tuhan, saudara, maka percuma kita jadi orang Kristen. Ya. Oleh sebab itu, semua orang percaya, semua orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan nasihati, ya, Tuhan ingatkan kembali bahwa jangan khawatir. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat masa penciptaan dalam Kejadian pasal 1, ya,
ayat yang pertama sampai kepada Allah menciptakan manusia dalam ayat yang ke-26, ya. Sebelum Allah menciptakan manusia, Allah itu menyediakan kebutuhan manusia terlebih dahulu. Amin. Iya. Ya, Tuhan sediakan kebutuhan manusia terlebih dahulu, baru pada akhirnya Allah menciptakan yang namanya manusia. Kenapa? Supaya ketika manusia itu ada, ketika manusia itu hidup, mereka punya apa? Makanan. Makanya ketika manusia ada, ya, mereka nggak takut lagi dengan masalah makan. Mereka nggak takut lagi dengan masalah minum. Mereka nggak takut lagi masalah apapun itu, kebutuhan hidup hari-hari. Kenapa? Karena Allah telah menyediakan terlebih dahulu, ya. Untuk apa? Supaya ketika mereka ada, mereka tidak takut, mereka tidak khawatir, mereka tidak cemas, ya. Mereka tidak kelaparan, mereka tidak kedinginan, mereka tidak kehausan, ya. Maka dari itu Allah menyediakan terlebih dahulu supaya ketika mereka ada, mereka tinggal menikmatinya, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata ketika manusia jatuh dalam dosa, beda lagi ceritanya, saudara. Yang tadinya manusia hanya menikmati semua yang sudah ada disediakan oleh Allah, tetapi karena manusia melanggar perintah Tuhan, manusia lebih mendengar apa yang dikatakan oleh si iblis, ya. Maka ayat Alkitab mencatat bahwa manusia itu harus berusaha dengan susah payah. Mereka harus bekerja, ya. Laki-laki harus sampai keluar keringat, saudara, ya, untuk mencari nafkah. Bahkan sampai nggak tidur, saudara, 24 jam kerja. Betapa susahnya, betapa sulitnya untuk menemukan yang namanya apa? Sesuap nasi. Kenapa bisa demikian? Karena manusia pada saat itu melanggar ketetapan Tuhan, melanggar perintah Allah. Kalau seandainya waktu itu tidak mendengar apa yang dikatakan oleh si iblis, kemungkinan besar, ya, hal yang demikian itu tidak terjadi dalam kehidupan manusia. Manusia tinggal menikmati, Tuhan sudah sediakan semuanya. Tetapi hari ini, bagaimanapun ceritanya, bagaimanapun sejarahnya, manusia jatuh dalam dosa, ya. Tetapi kita bersyukur bahwa kasih Tuhan dalam hidup manusia itu sangatlah sempurna. Amin. Haleluya. Sehingga apa, saudara? Allah tidak berhenti ketika manusia jatuh di dalam dosa. Allah punya rencana yang hebat atas kehidupan manusia. Allah punya rencana yang luar biasa yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Dan itu adalah rancangan Allah, ide Allah, pemikiran Allah untuk apa? Kembali menyelamatkan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Ya, dengan cara bagaimana, saudara? Dengan cara mengutus apa? Anaknya. Makanya Yohanes pasal yang ke-3 ayat ke-16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kasih Allah akan semua kita, ya. Sehingga Ia apa? Mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak apa? Binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Setelah peristiwa penyaliban, ya, kebangkitan, kenaikan, dan hiduplah kita sebagai orang-orang yang percaya diselamatkan dari dosa itu. Hari ini Tuhan ingatkan kembali untuk kita tidak khawatir dengan apapun juga. Amin. Haleluya. Saya tahu bahwa tidak seorang pun di dunia ini yang nggak punya masalah, saudara. Ya, yang lajang punya masalah. Yang nanti jodoh saya siapa? Nanti pasangan hidup saya siapa? Ya, yang berkeluarga juga punya masalah. Ya, pekerjaan semakin sulit gitu ya. Pekerjaan semakin sukar. Bagaimana ngasih makan anak, bagaimana ngasih makan istri, bagaimana ngasih makan suami, bagaimana ngasih makan mertua. mertua saya cerewet, Pak. Saya kalau udah ketemu mertua saya, aduh pusing 7 kali 5. Jadi banyak hal yang membuat orang mulai berpikir ini, itu dan sebagainya, ya. Sehingga muncul yang namanya kekhawatiran, muncul yang namanya ketakutan,
muncul yang namanya beban, pergumulan itu akan selalu ada dalam hidup kita. Tidak akan pernah habisnya. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Ya. Mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Burung yang tidak menuai, burung yang tidak mengumpulkan bekal, dan mereka tidak pernah menyimpan bekal itu. Ya istilahnya mau hidup ya hidup, mau mati mati. Tetapi Alkitab mencatat dengan jelas bahwa Allah pelihara. Jadi Tuhan itu sangat-sangat bertanggung jawab dengan ciptaannya. Kalau seandainya Tuhan nggak bertanggung jawab dengan ciptaannya, tidak mungkin ada burung di udara, tidak mungkin ada ikan di laut, tidak mungkin ada binatang-binatang. Bagaimana caranya mereka makan? Itulah kemahakuasaan Allah dinyatakan atas seluruh ciptaannya. Ini bukti bahwa Allah begitu hebat di dalam segala apapun yang Dia berbuat. Makanya burung gak pernah takut, gak pernah khawatir, gak pernah ragu, gak pernah cemas dengan apa yang mau dimakan. Karena Allah memelihara hidup mereka. Nah, kita mencatat kita itu lebih dari burung-burung yang ada di udara. Terus berikutnya di situ dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Gak ada, saudara. Siapa yang bisa menambahkan? Contohnya lah yang berulang tahun setiap tahun. Kalau bukan karena Tuhan yang pelihara, tidak mungkin kita bisa bertambah usia, betul? Iya. Kalau bukan karena Tuhan yang pelihara, kita nggak mungkin bisa lagi hidup di hari besok, di minggu depan, di bulan depan, di tahun depan. Jadi tidak ada kekhawatiran, tidak akan pernah bisa menghasilkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Kekhawatiran hanya membuat kita semakin takut, semakin cemas, membuat kita semakin jauh dari Allah. Kekhawatiran tidak akan pernah bisa menggerakkan hati Allah untuk melakukan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Bagaimana Allah memberkati kita kalau kita khawatir aja setiap hari? Bagaimana Allah memberikan jalan bagi kita kalau kita khawatir? Bagaimana Allah menambahkan berkatnya kalau kita khawatir terus dalam hidup ini? Makanya Alkitab itu sangat luar biasa, saudara, mengingatkan kita untuk jangan khawatir. Yesus bicara dengan tegas. Kenapa? Agar supaya kita mempercayainya. Kita lihat kisah dalam Alkitab ada begitu banyak hal-hal yang luar biasa. Daniel, ya Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka dicampakkan kemana? Ke perapian yang menyala. Hanya karena tidak menyembah, ya, tidak ikut aturan yang raja perbuat. Makanya mereka katakan kalau Allah yang kami sembah, Allah yang kami percayai tidak dapat menolong kami, kami tidak akan menyembah patung tuanku raja. Dan akhirnya apa? Dimasukkan ke dalam perapian itu. Itu komitmen yang sangat luar biasa, keputusan yang sangat luar biasa. Tetapi apakah masalah itu langsung hilang seketika itu? Enggak, saudara. Mereka tetap masuk di dalam perapian. Tetapi apa yang terjadi di dalam perapian itu? Ternyata yang berjalan di dalam perapian itu tidak hanya 3 orang, tetapi ada ketambahan 1. Itulah malaikat yang Tuhan kirim untuk menolong mereka. Tuhan mengerjakan pertolongannya tepat pada waktunya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, artinya bahwa masalah itu selalu ada. Tetapi pada waktu kita percaya kepada Tuhan, ya, waktu Tuhan yang terbaik untuk menolong kita. Ayat yang selanjutnya, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Ayat 29, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun
tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Luar biasa. Siapa yang nggak tahu Salomo, saudara? Nah, kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja, maksud saya 1 Raja-Raja 10 ayat 4 sampai dengan 7, ketika Ratu negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, rumah yang dimaksud adalah bait Allah yang seharusnya mau dibangun oleh Daud, tetapi ternyata Allah tidak percayakan Daud untuk membangun bait Allah karena terlalu banyak pertumpahan dana yang dilakukan oleh Daud. Oleh sebab itu Tuhan memberikan pekerjaan ini kepada anaknya, jadi itu siapa? Salomo. Jadi Salomo lah yang dipercayakan oleh Tuhan untuk apa? Membangun bait Allah. Ya. Lalu kemudian ayat yang kelima, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan. Maka tercenganglah ratu itu dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu, tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran engkau melebihi kabar yang kudengar. Jadi semua raja pada zaman Raja Salomo mengagumi yang namanya segala berkat-berkat, segala keindahan, segala kemakmuran, segala hal-hal yang luar biasa yang dia terima di dalam hidupnya. Ya, selama 40 tahun Salomo menjadi raja, ya, Tuhan mengaruniakan dia keamanan. Ya, tidak ada peperangan yang terjadi. Ya, semuanya dalam keadaan baik. Tidak ada persoalan yang muncul di sana karena itu janji Tuhan kepada Daud ayahnya Salomo. Dan Tuhan anugerahkan kemakmuran, ya. Tuhan anugerahkan berkat-berkat yang berlimpah. Tetapi Alkitab hari ini mencatat ternyata dengan segala kemegahan, dengan segala kemakmuran, dengan segala keindahan, dengan semua harta yang begitu banyak yang dimiliki oleh Salomo, Alkitab mencatat bahwa ternyata dia tidaklah lebih indah dari bunga bakul. Amin. Luar biasa. Padahal orang kagum dengan semua yang dia punya, tetapi Alkitab mencatat bahwa itu tidak ada apa-apanya. Nah, ini membuktikan bahwa Tuhan bisa lakukan sesuatu yang luar biasa dari apa yang kita pikirkan. Oleh sebab itu jangan pernah takut. Jangan sampai ketakutan itu bersarang di hati kita. Jangan sampai ketakutan itu bersarang di tubuh kita, karena itu akan menghancurkan hidup kita di kemudian hari. Ayat selanjutnya di situ dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa apa? Yang tidak mengenal Allah, tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi Tuhan tahu kalau kita juga butuh makan. Amin. Kita juga butuh pakaian, kita juga butuh minuman. Ya. Tuhan tahu kebutuhan kita. Oleh sebab itu jangan khawatir, karena Allah punya banyak cara untuk mencukupkan segala kebutuhan kita. Ayat 33, tetapi apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah. Nah, ini sumbernya, saudara. Ya, kerajaan Allah ini adalah sumber dari segala berkat kebutuhan yang kita butuhkan, baik itu makanan, baik itu pakaian, baik itu baju. Ya, pada waktu kita temukan sumber daripada kebutuhan itu, maka dalam keadaan apapun kita pasti akan tetap mengalami yang namanya berkat-berkat Tuhan itu. Amin. Sebab itu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, kerajaan Allah, ayat yang lain berkata, itu bukan soal sesuatu yang lain, tetapi bicara tentang kebenaran. Ya, bicara soal kerajaan Allah, bicara tentang damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Oleh sebab itu pada waktu kita cari kerajaan Allah, maka kita temukan kebenaran di dalamnya. Kita temukan apa? Sukacita di dalamnya. Kita temukan apa? Kedamaian di dalamnya.
Dan itu Tuhan kerjakan melalui karya Roh Kudus dalam hidup kita. Hari ini kita percaya bahwa semua kita ya diingatkan oleh Tuhan kembali agar supaya ayo kita jangan khawatir. Ya, kita belajar untuk percaya kepada Tuhan. Nggak usah khawatir, haleluya, amin. Nggak usah takut, Allah pasti cukupi segala kebutuhan kita. Oleh sebab itu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bukan mobil ya, bukan mobil, bukan rumah, tetapi ini bicara pakaian, bicara apa lagi? Bicara makanan, bicara apa lagi? Bicara minuman, bukan bicara mobil, bukan bicara deposit yang enggak. Jangan sampai salah menafsir Alkitab karena berbahaya saudara. Haleluya. Lalu kemudian dikatakan janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai apa? Kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya berpadanan dengan apa yang kita dapatkan hari ini, yang mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan hari ini. Besok itu urusan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi kita percaya habis sama Tuhan. Tuhan satu-satunya penolong dalam hidup kita. Amin.